Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Bintang Utara. Sore ini saya akan membahas kelanjutan kemarin. Jadi kenapa saya temuin anak Mumbai betina dengan terah Kenwood jantan. Nah, alasannya yang pertama, saya ingin mengembangkan anak Mumbai Pluto untuk gelombang kedua. Jadi saya pengen di cucunya Mumbai itu ada karakter Mumbai Plutonya masih utuh, tapi ada tambahan terah lain, terah luar yang menurut saya saat ini dominan menjadi satu karakter kuat. Nah, di situ saya pertimbangkan sudah dari 2 tahun ini teman-teman. Dari 2 tahun ini saya lihat di lomba, saya lihat di latihan-latihan. Jadi setiap lomba kan kita pasti untuk seorang peternak harus bisa mengamati karakter-karakter mana yang kuat, segi mentalnya juara. Itu yang harus dipertimbangkan secara matang dalam memilih indukan yang bakal kita pakai untuk materi menambah keunggulan materi ternak kita. Jadi seorang peternak harus bisa memilih tambahan materi yang akan kita pakai untuk kemajuan ternakan kita. Ini di tangan saya ada Mumbai teman-teman. Mumbai posisi saat ini lagi bulu 2. Jadi mabung kecil-kecil ini. Bulu kecil pada rontok kalau dipegang pada lepas. Ini yang satu, sisa satu. Bulu dalamnya juga lepas. Jadi posisinya dari keseluruhan itu fit, muka mulus, sayap, bulu besar ya masih termasuk komplit, tapi ada yang lepas 2 di sebelah kiri. Jadi saya pengen ngembangin terah Mumbai teman-teman. Terah Mumbai saya pakai sebagai terah pokok saya. Mumbai X anak Pluto betina, dan akan saya kembangkan ke cucu dengan materi pertama itu terah Kenwood. Teman-teman, kemarin ada beberapa pertanyaan, itu saya nggak mungkin jawab semuanya ya teman-teman. Jadi mungkin yang saya pilih kira-kira ini penting buat teman-teman, bisa bermanfaat, itu baru saya pilih. Ada pertanyaan seperti ini teman-teman, kemarin beberapa orang saya lihat menanyakan kalau betina untuk ternak itu posisi usia baru rampas 1 kali, jadi bulu piak habis, itu langsung buat ternak, kira-kira boleh nggak kok? Itu kalau menurut saya itu boleh banget. Jadi saya kalau ternak itu dari dulu yang penting betina itu udah nelor, dan telur pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya itu saya perhatiin kalau telur pertama pasti dibuang. Telur pertama kebanyakan kecil, telur kedua sedang, cuman ukurannya kurang umum. Itu biasanya saya buang juga. Lah teloran ketiga itu usia rampas 1 kali atau bulu biak 1, itu tergantung ukuran teman-teman. Jadi kalau ukurannya emang udah sesuai, udah umum, itu saya tetesin. Tapi kalau misal ukurannya itu masih sedang atau kecil, biasanya teloran keempat baru saya ambil. Itu biasanya di usia bulu biak 1 atau usia 1 kali rampasan. Itu sangat boleh kalau mau buat ternak. Dan kebetulan saya dulu pernah itu Fitri, saya jodohin dengan betina lar piek 1. Saya jodohin Fitri. Terus setelah nelor ketiga berarti itu kan pas bulu piek habis. Itu baru mulai saya ambil anaknya. Jadi bulu piek 1 saya jodohin setelah 3 teloran, pas itu setelah rampas 1 kali mulai saya tetesin. Keluar Napoleon, itu sempat juara juga di lomba nasional Pekalongan.
lapak legok dulu. Nah, untuk Mumbai sendiri, kemarin saya jodohin betina Pluto, itu usia rampasan 1 kali setelah telur ke-7 atau ke-8 gitu teman-teman. Awalnya kan betina Pluto itu saya beli dari Coast Stanley, tim Orbit, itu sekitar bulu piik 5. Bulu piik 5 saya umbar di umbaran sampai bulu piik 2 atau 1 gitu. Terus saya jodohin burung lain dulu, sekitar 3 teloran, saya buang, terus saya jodohin sama induan juga saya ambil 3 teloran lagi, saya sampel 1 teloran atau 2 teloran gitu. Setelah itu saya pisah, baru saya jodohin Mumbai. Itu usia baru rampas 1 kali teman-teman. Jadi 1 kali rampasan sangat boleh untuk diternak. Dan harus diingat teloran ketiga, keempat, dan seterusnya yang mulai ditetesin. Jadi setelah nelor ukuran normal baru kita tetesin. Begitu jawaban dari kemarin pertanyaan. Selanjutnya saya mau bahas tentang karakter burung juara. Jadi terutama buat pemain-pemain baru, terus buat pemula-pemula, entah itu yang usia muda atau penghobi lain yang tadinya main burung ocehan atau main lovebird atau apa yang baru-baru ini terjun ke merpati kolong, itu kebanyakan kan belum tahu burung seperti apa yang harus dipilih untuk dijadikan materi player atau induan ataupun sebagai pengisi kandang teman-teman, yang kira-kira kedepannya bisa membuat satu tim bisa naik daun dan cepat istilahnya menjadi juara di lomba. Itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa membuat suatu tim bisa mengorbit dengan pembelian player ataupun dengan cara beternak. Itu enggak semua orang bisa. Jadi hanya beberapa tim, hanya beberapa orang, istilahnya yang senior-senior atau yang memang benar-benar pemain baru tapi memiliki tim yang bagus, itu baru bisa mengorbit. Nah, menurut saya sendiri, saya pengen bagi-bagi tips untuk teman-teman, syarat-syarat apa aja untuk supaya kita bisa memiliki prestasi. Itu sekedar bagi-bagi pengalaman teman-teman, bukan saya merasa pintar atau saya merasa hebat, itu enggak. Cuma sekedar membagi tips bahwa apa aja yang perlu diketahui supaya teman-teman, apalagi yang pemula yang istilahnya punya duit lah, katakanlah punya dana lebih, bisa beli player mahal, bisa beli player juara, itu harus memenuhi kriteria apa aja supaya kita nggak salah langkah. Karena banyak saya lihat pemain-pemain baru yang terjun di dunia MK ini, tapi mereka terlalu banyak bayar SPP, bayar DPP, istilahnya banyak membuang-buang uang, tapi arahnya nanti malah nggak maju, malah justru jalan di tempat, ataupun kurang bisa mengorbit di setiap lomba-lomba yang diikuti. Itu merpati untuk meraih juara, syarat-syarat yang harus dipenuhi, pertama menurut saya itu sprint terbang teman-teman. Jadi sprint terbang itu nomor 1. Untuk mencapai finish, itu burung syarat utamanya harus punya sprint terbang yang bagus, supaya burung ini bisa juara. Jadi kecepatan dia terbang waktu dilepas, itu dia harus cepat pulang ke lapak, tanpa kebanyakan muter, atau lewatnya terlalu ke samping kanan. Syarat yang pertama buat saya itu sprint terbang teman-teman. Jadi untuk merpati supaya bisa menjadi juara, itu dia harus punya sprint terbang yang bagus. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu arti kata sprint terbang itu, mungkin udah banyak yang tahu. Jadi dari lepasan finish sampai
ke lapak, itu burung harus punya kecepatan terbang yang standar. Jadi ninggal bisa, ninggal lawan, gandeng bisa, tapi jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan itu buat saya sendiri merupakan kekurangan yang fatal. Ya mungkin banyak juga teman-teman yang udah paham. Nah buat saya itu nomor 1 ya teman-teman ya, sprint terbang. Yang nomor 2, kestabilan terbang. Merpati harus punya standar terbang yang mencukupi. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Karena kita bermain merpati kolong itu ada batas tiang, bendera itu kan sekitar 10 meter dari tanah. Jadi harus punya standar terbang yang mencukupi, itu nomor 2. Nomor 3, harus punya kecepatan turun yang bagus. Jadi cc kecepatan turun itu harus memiliki standar yang bagus. Nomor 4, ketepatan betina. Burung turun sama-sama kenceng, dari atas turun ke bawah, burung yang lebih tepat betina itu akan cepat sampai ke tanah daripada burung yang ngece atau yang turunnya banting, itu akan lebih cepat yang tepat betina. Maka dari itu, sekencang apapun burung, kalau turunnya sama-sama kenceng, itu lebih bagus yang tepat betina.